Ibu Meli. Terima kasih Suster buat kesempatan berikan pada saya. Suster sudah meluangkan waktu Suster. Jadi Suster masuk kedatangan saya menjumpai Suster. Saya ingin mewawancarai Suster terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Suster, baik itu guru ataupun siswa yang terjadi di SMA Katolik Sibolga. Begitu Suster. Ya. Bisa kita langsung mulai wawancaranya Suster. Ya. Oke Suster. Yang pertama Suster, selama ini bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Suster menjadi kepala sekolah? Mengidentifikasi kasus dilema etika ya. Kalau saya mengetahui persis persoalannya, ya itu sangat mudah lah mengatakan bahwa ini persoalannya ya seperti ini, memang benar dan salah itu misalnya mengidentifikasi itu dengan mudah ya. Tetapi ketika saya mendengar apalagi berbeda dari sana dan dari sini, itulah yang menjadi sulit. Jadi kalau seperti itu dia, saya biasanya melibatkan orang lain lagi untuk menggali persoalan yang sebenarnya. Jadi saya melibatkan orang lain itu ya, kalau kasusnya tentang guru yang saya libatkan itu ya misalnya BKS, guru pamongnya atau guru induksinya. Kalau kasus itu tentang siswa yang saya libatkan itu wali kelasnya, guru mata pelajarannya, kira-kira seperti itu. Oke baik Suster, berarti identifikasi itu benar atau salah itu yang pertama ya Suster. Baik Suster, nah bagaimana Suster sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Suster pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Suster dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ini sudah pengambilan keputusan ya. Jadi kalau saya dalam semua kasus saya berusaha untuk tidak pernah menjadi pengambil keputusan tunggal. Jadi saya sangat perlu dan memang selalu saya lakukan melibatkan orang. Tetapi saya harus pilih, harus orang yang tepat. Memang menurut saya lah itu kan. Jadi sekali lagi kalau itu tentang guru, ya yang saya libatkan PKS, guru pamongnya. Kalau kasusnya lebih berat itu menyangkut ke yayasan, ya tentu saya libatkan lagi pengurus yayasan seperti itu dia ya. Nah, kalau itu tentang siswa yang saya libatkan wali kelas, guru BP, guru mata pelajaran, PKS kesiswaan. Nah, terkadang bisa menjadi harus semua guru tergantung kasusnya seperti itu. Oke Suster. Nah, langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Suster lakukan selama ini? Nah, jadi kalau saya mengetahui suatu kasus itu yang memang tergantung kasusnya. Ada kasus yang kadang begitu mengejutkan kita di luar dugaan kita. Itu kalau seperti itu biasanya saya tenang dulu. Ketika saya tenang dulu sambil berpikir itu seperti apa sebenarnya ini persoalan ini, kemudian ya itu saya harus mulai berpikir siapa yang harus saya ajak berdiskusi untuk penyelesaian kasus ini, begitu ya. Itulah setelah tenang kemudian siapa yang harus saya ajak berdiskusi, karena menurut saya orang yang tepat itu untuk diajak berdiskusi itu sangat menolong. Dan itu memang sangat mempengaruhi nanti keputusan yang diambil itu seperti itu. Jadi menurut saya nggak boleh memang sembarang melibatkan orang seperti itu. Kadang-kadang ada kasus yang harus dirahasiakan dulu seperti itu, nggak boleh langsung terungkap. Jadi nggak semua orang juga bisa seperti itu kan. Maka ya memang tergantung pada kasusnya lah. Tapi seperti itu tadi. Yang pertama tenang, kemudian memikirkan siapa yang perlu diajak berdiskusi. Nanti ketika bertemu dengan teman-teman yang bisa diajak berdiskusi ini, di sini akan muncul banyak pilihan-pilihan penyelesaian dan kita akan diskusikan itu sampai selesai. Oke
Esther, berarti tenang dulu dan kemudian memikirkan apa yang akan dilakukan. Iya, bersama siapa melakukan. Oke, Esther. Luar biasa, Esther. Selanjutnya, Esther, hal-hal apa saja yang selama ini Esther anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Esther? Nah, jadi yang sangat efektif itu yang pertama untuk sama saya itu jangan heboh duluan. Dengan heboh. Ya, jangan langsung heboh begitu kan. Jadi karena membuat orang lain menjadi heboh bisa menjadi ya tidak terarah kemudian pengambilan keputusannya. Lalu juga harus bersikap objektif. Jadi tidak ada unsur suka dan tidak suka. Misalnya bisa saja tentang guru kan. Ya kebetulan misalnya saya tidak senang dan dia yang berkasus, jadi tidak seperti itu. Maka tidak ada unsur subjektivitas di sana seperti itu. Jadi makanya melibatkan orang ini tetap perlu supaya nanti subjektivitas itu tidak itu yang mempengaruhi keputusannya. Begitulah. Kemudian kita kalau sudah sampai pada tahap berdiskusi memang akan gampang mengambil keputusannya selanjutnya karena sebenarnya sih saya juga harus punya konsep tentang keputusan yang akan diambil, tetapi kemudian bagaimana saya mempengaruhi atau mengatakan kepada teman saya yang saya ajak berdiskusi ini bahwa seperti inilah duduk persoalannya dan seperti inilah sebaiknya kita lakukan, karena kadang-kadang ketika mereka bertahan juga, misalnya ketika siswa ini yang berkasus, ketika mereka langsung mengatakan kepada saya dia sudah banyak sekali persoalannya, dia harus keluar, saya kan nggak bisa langsung iakan juga, meskipun tadi mereka ini yang saya ajak berbicara, tapi saya katakan mana bukti bahwa dia sudah dibimbing maksimal. Jadi dia kalau sudah dibimbing maksimal, kita sudah lalui semua prosedurnya sampai kepada komunikasi dengan orang tuanya dan memang tidak mampan-mampan, ya baru kita pada keputusan terakhir. Jadi seperti itulah yang ya, berarti Esther intinya jangan heboh, itu tetap tenang dulu yang pertama ya Esther. Dan tidak memihak kepada siapapun dan tetap kasus itu objektif dan ada fakta yang sudah mendukung Esther. Oke Esther, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Esther rasakan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika, Esther? Nah, jadi kalau tantangan ini kalau yang saya alami ya, kalau dari guru sih yang sejauh terlihat ya, itu biasanya mereka bisa menerima arah dari keputusan bersama itu, biasanya begitu ya. Nah, tetapi ketika kita sudah sepakat, kita sudah satu keputusan dengan guru, lalu kemudian pihak yang terlibat dalam masalah ini seperti orang tua siswa tidak menerima keputusan kita, nah disitulah yang menjadi tantangan. Satu pihak nanti saya menjadi sangat prihatin dengan orang tua ini karena kondisi anaknya yang ingin dipertahankan di sekolah kita. Satu pihak saya harus mengkhianati guru saya yang sebanyak ini dengan keputusan tadi itu. Tapi kadang-kadang saya memang harus berani mengambil keputusan itu dengan memberikan waktu sedikit lagi, ruang sedikit lagi kepada pihak yang bermasalah. Begitu ya Esther, jadi memang tetap nilai-nilai kebajikan itu harus tak dilihat ya Esther. Begitu ya Esther. Selanjutnya Esther, apakah Esther memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Esther langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau proses seperti apa yang Esther jalankan? Jadi tata kelola umumnya atau prinsip umumnya seperti itulah. Pertama, tenang, memikirkan siapa yang terlibat, baru kemudian mendiskusikan proses pengambilan keputusannya. Jadi tidak punya jadwal karena kasus kan tidak datang dalam waktu tertentu, kasus datang sewaktu-waktu. Tapi ketika datang kasus ya saya respon begitu ya, saya meresponnya dengan cepat meskipun saya terlihat tenang saja ya seperti itu ya, tapi itu sudah memikirkan itu bagaimana sebenarnya seperti apa kasusnya, lalu siapa nanti yang akan saya ajak berdiskusi untuk menyelesaikan ini, kira-kira arahnya kemana ya, seperti tadi saya tidak 100% harus mengharapkan
jawaban dari tim teman yang akan terlibat, tapi yang punya juga arah yang mau kita capai ini. Meskipun nanti itu bisa berubah setelah mendapat masukan tambahan informasi yang lebih banyak dari yang terlibat. Nah, jadi polanya seperti itulah Ibu Meli ya, bukan jadwal, tidak jadwal. Tapi ketika kasus datang memang sudah langsung menyusunnya di dalam pikiran dan kapan kami akan berdiskusi. Nah, sampai tahap-tahap itu nanti dilalui, bisa juga menjadi harus ada lagi yang dilibatkan, kapan itu akan dilakukan. Nah, seperti itulah berproses dia. Wah, luar biasa Esther, berarti kesiapannya sudah luar biasa Esther. Apapun masalahnya dengan kesiapan kita itu pasti bisa menemukan solusi, begitu ya Esther. Jadi begini dia Bu Meli, satu kasus itu nggak bisa kita biarkan begitu saja, harus dia selesai karena tidak bisa digantung begitulah, maka harus tuntas lah, tuntas. Hanya protes tuntas ini kan tidak bisa langsung instan begitu, makanya dilalui proses-proses lain. Tapi ya itu dia, diselesaikan sampai tuntas. Oke Esther. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu suster dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika Esther? Jadi saya memang agak tertarik belajar tentang kepemimpinan itu ya. Jadi kalau ada artikel-artikel atau apa atau khusus-khusus tentang kepemimpinan, saya tertarik mengikutinya karena itu pasti arahnya pada pengambilan keputusan. Tugas pemimpin itu kan begitu kan. Jadi saya memang agak tertarik dengan itu. Jadi semua hal tentang kepemimpinan itu tidak saya kuasai penuh, tapi begitu saya dapat pengetahuannya sedikit ya saya coba saya terapkan. Terus lihat cerita Esther. Ya terakhir ini saya tertarik dengan Presiden kita Jokowi lah, yang bisa tenang saja dengan segudang sorotan yang datang, bisa tenang saja dan tetap saja berjalan programnya. Oke, luar biasa Esther. Nah Esther, yang terakhir Esther, dari semua hal yang telah Esther sampaikan, pembelajaran apa yang dapat suster petik dari pengalaman suster mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi kalau namanya dilema etika, saya rasa saya tidak pernah menjadi pengambil keputusan yang sungguh bijak, meskipun itu menurut saya bijak, tetapi tidak 100% bijak begitu, tidak 100% benar. Seperti itu, tapi bagaimana kita bagaimana mengurangi efek negatifnya, seperti itulah yang lebih saya usahakan. Jadi meskipun saya belajar terus, tapi saya merasa tidak pernah menjadi pengambil keputusan yang sungguh benar, yang sungguh bijak. Tetap harus belajar gitu ya. Dan mengambil keputusan itu memang tidak bisa gegabah, tidak bisa subjektif, tidak bisa tunggal sendiri, harus melibatkan orang lain, tapi juga harus punya prinsip. Oke Esther, jadi saya rangkum tadi Esther, harus tenang, jangan gegabah, libatkan orang lain dan tetap punya prinsip, begitu Esther. Wah luar biasa Esther, sore hari ini jadi saya yang banyak belajar Esther. Akhirnya sore hari ini saya kaya pengetahuan bagaimana pengambilan keputusan yang sebenarnya Esther. Oke, terima kasih Esther buat sore hari ini Esther. Semoga saya bisa menerapkan seperti yang Esther lakukan Esther. Terima kasih Esther. Terima kasih. Kepada saya, jadi Pak saya di sini CGP angkatan 11. Saya ingin mencari Bapak. Boleh Pak ya. Oke Pak. Nah ini Pak. Jadi saya akan mencari Bapak tentang pengambilan keputusan Pak yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Oke, langsung saja Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMP Fatimah ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini Pak? Baik, kalau mengenai pertanyaan pertama mengenai mengidentifikasi kasus-kasus ya dilema etika. Ya, Jadi yang pertama
pertama saya lihat dulu kasusnya tentang apa, kan gitu. Jadi kalau dia kasusnya mengenai tentang siswa, maka saya akan memanggil PKS siswa lalu membicarakan kasus yang terjadi pada siswa. Nah, kalau kasus ini berada pada guru, maka perlu saya panggil juga senior saya, ya, karena kasus ini terjadi pada guru. Tapi selama ini memang kasus untuk guru memang sampai saat ini yang saya jalani belum ada. Tetapi untuk siswa itu akan selalu ada, apalagi mengenai etika. Nah, jadi sesuai dengan kasusnya, maka saya perlu memanggil beberapa rekan dari teknik. Oke Pak, berarti yang pertama itu kasusnya apa, Ya. dan kemudian Bapak perlu untuk berkolaborasi dengan diskusi ya Pak. Oke Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjaga pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama nih Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Mengambil keputusan ya. Kalau mengambil keputusan ini memang banyak kali pasti ya. Sekali ya Pak. Karena dalam mengambil keputusan ini jangan nanti ada yang tersakiti, kan gitu. Betul sekali. Jadi dalam pengambilan keputusan ini mungkin saya perlu menanya kepada beberapa teman saya atau teman sejauh saya ya. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan ini saya tidak berdiri sendiri. Saya panggil itu PKS guru, saya panggil itu PKS siswa. Lalu setelah itu saya bicarakan. Jadi ada misalnya kasus saya mengambil keputusan, bagaimana kira-kira pendapat Bapak berdua saya gitu. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah itu saya akan memanggil penasihat saya atau senior saya yang ada di sekolah ini. Itulah senior saya itu di sini Bapak Adi Simbolon dengan Bapak Jamaludin Nabian. Lalu saya ceritakan juga bagaimana pendapat mereka. Nah, setelah saya dengar dari PKS saya dengar dari penasihat saya, kami simpulkanlah. Sehingga nantinya keputusan yang kami ambil ini, karena ini berhubungan dengan kepentingan yang sama-sama benar, jangan nanti ada tersakiti gitu loh. Artinya terpenuhilah kepentingan mereka berdua di dalam proses ini, sehingga perlu memang ada PKS saya, perlu memang ada penasihat saya, kolaborasilah kami, konsultasi ini seperti ini. Oke Pak, ya berarti Bapak tidak pernah dengan gegabah dengan sendiri gitu, Pak ya, yang melibatkan dengan sejawat Bapak. Baik Pak, nah langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah seperti apa yang bisa saya lakukan selama ini ya. Kalau mengenai langkah-langkah atau prosedur, mungkin pertama ketika saya mendengar kasus itu saya tengok kasusnya bagaimana ya. Jadi kalau kasusnya mengenai yang kita bahas dalam mengenai dilema etika, biasanya kan terjadi kepada siswa ya, siswa dengan siswa, atau juga siswa tidak menghargai gurunya, kan gitu. Jadi langkah-langkah pertama yang kami buat, mungkin yang pertama kami tanya dulu. Nah, kalau misalnya kasus ini kan ada dua pihak ini, kan gitu yang terjadi. Jadi kita tanya dulu pihak pertama, kita tanya dulu pihak kedua. Nah, ini langkah-langkah yang pertama kami buat. Langkah kedua, jika dia berhubungan ke siswa sama seperti yang tadi, maka saya harus panggil PKS siswa saya. Setelah berbicara dengan PKS siswa, ada permasalahan seperti ini, maka kami coba memanggil lagi yang namanya wali kelas. Iya. Setelah berkolaborasi antara saya, PKS siswa dengan wali kelas, dan ada yang mau disampaikan kepada kedua belah pihak, maka kami panggillah kedua belah pihak tersebut atas kasus yang kena tadi, supaya nanti langkah-langkah tahap pertama itu bisa kami selesaikan tahap demi tahap, sehingga nanti kasus itu bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin seperti itu langkah-langkahnya. Oke Pak, yang pertama dari kasusnya apa, bertanya kepada yang terlibat, dan datang berdiskusi ya Pak, dan keluarga yang terlibat. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusan ya, sama dengan soal nomor 2. Iya betul Pak. Jadi kalau mengambil keputusan ini Bu, sama ya, kembali seperti tadi, tidak pernah saya memutuskan itu hasil dari pikiran saya sendiri. Ya, intinya saya dengarkan kasusnya, saya identifikasi, saya panggil PKS saya panggil penasihat saya, dan saya panggil juga yang namanya wali kelasnya, yang memang berhubungan dengan wali kelas atau siswa tersebut. Nah, setelah berdiskusi, maka bisalah saya ambil keputusan itu. Jadi hasil kolaborasi ini ya, jadi hasil keputusan saya sendiri. Mungkin itu yang saya bawa untuk lebih saya anggap lebih efektif ya. Demikian. Berarti
berarti tetap hasil keputusan dan hasilnya telah diskusikan bersama gitu ya Pak. Dan satu lagi, bila perlu memang bila mana kasus ini memang agak berat, mungkin kami akan buat yang namanya dewan guru. Jadi semua pemikiran-pemikiran itu lebih maksimal. Kira-kira macam mana nanti dibuat untuk kasus itu. Begitu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi semuanya ya banyak pendapat-pendapat yang akan menjadi pertemuan kita dengan Pak. Luar biasa Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus etika? Kalau tantangan itu kan pasti selalu ada Bu ya. Baik tantangan dari pihak pertama, pihak kedua, pasti selalu ada. Jadi tantangan yang pernah saya alami di sini yaitu antara pendapat atau berbeda pendapat berseberangan. Itu biasanya terjadi antara wali kelas dengan PKS siswa. Ya. Tapi sebenarnya tujuannya sama seperti tadi, mengadu kepentingan yang sama-sama benar. Cuma kan di dalam keseberangan ini kan, kebetulan saya kan guru etika. Kalau soal kamar itu kan 3, kan gitu. 6 bagi 2 juga 3, sama ya sebenarnya. Itu berseberangan memang kan, tapi mereka nggak paham hasilnya sama kan gitu. Maka disinilah sering merupakan tantangan yang membuat saya harus berpikir keras bagaimana supaya hasil yang berseberangan pendapat itu tujuannya sama. Nah, itu yang merupakan tantangan yang saya alami. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dugaan etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Nah, bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau kasus itu saya rasa tak pernah terjadwal. Kecuali memang manusianya ingin membuat jadwalnya kan gitu. Nah, jadi kalau mengenai kasus ini kan Bu, kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi artinya tidak terjadwal ya. Tetapi ketika ada kasus, ini langsung kami selesaikan pada hari itu juga. Nah, kalau dia kasusnya ringan, ya itu biasanya menyelesaikannya wali kelasnya. Ya, tetapi kalau kasusnya tidak bisa atau kurang dalam mengatasi pada wali kelas, nanti wali kelas akan diskusi dengan siswa. Nah, tapi kalau sampai di siswa juga tidak terselesaikan, maka ini akan kami diskusikan dengan kepala sekolah. Nah, dan biasanya kasus-kasus yang kami alami selama ini hampir sama diselesaikannya di ikut kepala sekolah, ikut siswa, ikut wali kelasnya. Dan sering juga saya memanggil senior saya atau PNS saya. Karena apa? Kadang kasus dilema etika ini yang mau itu sampai keluar, ada yang menyakiti orang tuanya, sampai mencemarkan nama baik. Apalagi siswa kita sekarang kan hanya diselesaikan yang wali kelas, banyak siswa kita tidak berterima hanya sampai di situ. Jadi siswa kita sekarang sudah mulai elit. Memang harus betul-betul diselesaikan di wali kelas. Banyak ini harus yang ikut campur tangan supaya siswa tersebut merasa puas. Tapi saya nggak salah, selama itu bisa memenuhi kebutuhan siswa itu, bisa dia merasa baik dengan keputusan yang kita berikan dari sekolah, ya, kasus itu kita selesaikan pada hari itu juga. Tetapi ada juga ini memang beberapa kasus yang sampai diselesaikan dalam 2 hari. Dan artinya begini, iya, ada kasus itu memang harus melibatkan orang tua supaya tidak ada nanti cerita di belakang. Maka perlu kita undang orang tua. Nah, kalau orang tua kita undangkan begitu kasus ada, ya harus besoknya loh datang. Iya, jadi kemungkinan seperti itu. Tapi yang paling sering kita alami sini adalah kasus itu selesai pada hari itu juga. Paling sering ya. Jarang itu kalau ada orang tua yang paling tulisnya. Mungkin demikian. Iya Pak. Jadi tetap ketika ada kasus langsung bisa saya tanggapi langsung begitu ya Pak ya. Juga. Ya. Oke Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus etika ini? Baik. Kalau faktor-faktor ini, kalau saya pribadi ada 2 ini. Ada yang dari dalam sekolah, ada yang dari luar sekolah ya. Kalau faktor yang dari dalam sekolah itu yang memudahkan saya mengambil keputusan itu PKS saya dan juga penasihat saya. Dan bila perlu rapat dewan guru, ya, berarti semua dilibatkan. Yang kedua dari luar, bisa saja ini saya diskusi dengan beberapa kepala sekolah yang ada di KKS, baik swasta dan negeri, dan juga ada juga di unit yayasan kita, kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah SD kelas 1 atau 3 ataupun SMP 5 2. Nah, jadi ada 2 faktor itu ya, dari dalam maupun dari luar. Berarti semua Bapak bisa dilibatkan ya, kalau di sekolah, stakeholder sekolah, kalau di luar kepala sekolah yang ada di sekolah ya Pak.
Iya. Yang terakhir nih Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dari Medika? Iya. Jadi yang pembelajaran yang saya petik ya. Iya Pak. Memang dari sebuah kasus pasti ada pembelajaran yang kita petik. Nah, kebetulan ini mengenai kasus dilema etika ya. Jadi kalau di sekolah ini yang bisa saya petik Ibu, yaitu pembelajaran tentang bagaimana saya menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Jangan ada tersakiti nanti yang pertama, yang kedua, yang keputusan saya ambil. Ya, yang betul-betul dari sisi Ibu menunjukkan nilai-nilai keadilan, kebajikan, supaya kedua belah pihak atau dalam kasus ini tidak ada yang tersakiti, semua bisa selesai solusi dengan damai. Ini saya rasa ya yang bisa saya petik. Jadi bagaimana betul bersifat adil ya Pak? Iya. Kita mengambil keputusan ya Pak ya. Oke Pak, wah luar biasa Pak. Jadi saya banyak belajar dari Bapak ini bagaimana pengambilan keputusan begitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktu Bapak. Semoga tetap sukses Pak. Terima kasih Pak Tima. Ya Pak. Ibu juga sukses. Oke Ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Baik Bu, selamat siang Bu.